Salat sunnah. Salat sunnah rawatib. Salat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku melalui ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, aku menjadi telinganya untuk mendengar, matanya untuk melihat, tangannya untuk menggenggam, dan kakinya untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku kabulkan, dan ketika meminta perlindungan, aku lindungi dia." Salat sunnah akan menutupi kekurangan dalam salat fardu. Sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab kelak sebelum amalan yang lain adalah salat. Allah memerintahkan kepada malaikatnya, 'Lihatlah salat hambaku, apakah ia telah mengerjakannya dengan sempurna atau tidak. Jika telah sempurna, akan ditulis sempurna. Jika tidak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah apakah ia melaksanakan salat sunnah atau tidak. Jika ia melakukan salat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan salat fardunya dengan salat sunnahnya. Kemudian amalan lain pun dihisab." Mengerjakan salat sunnah di rumah lebih afdal daripada di masjid, kecuali salat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah, seperti salat tarawih di bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, "Sungguhnya lebih afdal bagi seseorang mengerjakan salat di rumahnya kecuali salat fardu." Ada beberapa jenis salat sunnah. Di antaranya adalah salat sunnah rawatib yang merupakan salat sunnah yang menyertai salat fardu. 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya. Salat sunnah fajar termasuk salat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW. Disunnahkan untuk memendekkan salat sunnah fajar dengan tidak mengurangi kekhusyuan di dalamnya. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW memendekkan salat sunnah sebelum fajar, sampai-sampai terkadang aku mengira beliau tidak membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Salat witir memiliki keutamaan khusus yang merupakan sunnah muakkadah. Sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah itu witir dan menyukai angka ganjil. Maka dirikanlah salat witir, wahai ahli Quran." Jumlah rakaat minimal salat witir adalah 1 rakaat, sedang jumlah maksimalnya adalah 11 atau 13 rakaat. Caranya adalah setiap 2 rakaat ditutup dengan salam, lalu terakhir 1 rakaat. Jumlah minimal kesempurnaan salat witir adalah 3 rakaat. Caranya adalah seseorang salat 2 rakaat lalu salam, setelah itu ditambah 1 rakaat, atau salat 3 rakaat secara langsung lalu ditutup dengan salam. Dianjurkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan surah Al-Kafirun pada rakaat kedua, serta surah Al-Ikhlas pada rakaat ketiga sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah. Dimulai dengan salat isya sampai terbitnya matahari, walaupun mengerjakannya dimulai setelah salat isya sampai terbitnya matahari, walaupun mengerjakannya di sepertiga malam terakhir, lebih afdal berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
karena sesungguhnya salat akhir malam itu disaksikan para malaikat Allah. Dianjurkan untuk berdoa pada rakaat terakhir dari salat witir sebelum atau sesudah ruku, sambil mengangkat tangan dan membaca doa-doa maksur. Di antaranya, ya Allah, gabungkanlah aku dengan mereka yang Engkau beri petunjuk, dan jadikanlah aku di antara mereka yang Engkau beri kesehatan, dan masukkanlah aku ke dalam orang-orang yang Engkau cintai. Berkahilah pemberianmu kepadaku. Selamatkanlah aku dari keburukan yang Engkau tetapkan, karena Engkaulah sang penentu dan tidak ada yang dapat memaksamu, tidak pula hina orang yang Engkau cintai, dan tidak pula terhormat orang yang Engkau musuhi. Engkaulah maha pemberi berkah lagi maha tinggi. Tidak ada perintah mengusap muka setelah berdoa, baik dalam sholat witir maupun sholat sunnah lainnya, karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Disunnahkan setelah sholat witir membaca Subhana malikal quddus, maha suci Engkau, zat yang memiliki kekuasaan dan maha suci, dibaca sebanyak 3 kali sambil memanjangkan dan meninggikan suaranya pada kali ketiga, dan dapat pula ditambah Rabbul malaikati warruh, Rabb para malaikat dan malaikat Jibril. Disunnahkan untuk mengqadha salat witir di siang hari dengan jumlah genap, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW tatkala tidak melaksanakan salat witir di malam hari, baik karena sakit atau lainnya, maka beliau menggantinya dengan salat 12 rakaat di siang hari itu, salat sunnah tarawih. Ketika kaum muslimin bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan dan keutamaan yang terdapat di dalamnya, mereka berbondong-bondong menuju masjid melaksanakan salat fardu dan salat tarawih yang merupakan sunnah muakkadah pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Dinamakan tarawih karena para sahabat saat itu senantiasa beristirahat setelah salat 4 rakaat karena lama dan panjangnya salat mereka. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang salat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Rasulullah SAW memerintahkannya kepada umatnya di bulan Ramadan, dan beliau pun telah melaksanakannya bersama sahabatnya selama beberapa malam kemudian. Beliau meninggalkannya karena khawatir jika sholat itu nanti dianggap wajib, dan setelah beliau wafat, para sahabat melaksanakannya. Lebih afdal mengerjakan sholat tarawih dengan 11 rakaat, karena jumlah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha menjawab ketika ditanya, bagaimana salat Rasulullah di bulan Ramadan? Ia berkata, Rasulullah tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya. Bagi mereka yang terlambat melaksanakan salat Isya, dan ketika tiba di masjid mereka melihat kaum muslimin sedang melaksanakan sholat tarawih, maka ia dibolehkan bergabung dengan mereka dan berniat melaksanakan sholat Isya. Ketika imam memberi salam, ia berdiri dan menyempurnakan sholatnya. Qiyamul Lail. Sholat Qiyamul Lail bukan hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi juga disunnahkan di malam-malam selain bulan Ramadan. Sabda Rasulullah SAW, jika seseorang membangunkan pasangannya di malam hari, kemudian mereka sholat berdua, maka mereka akan dicatat sebagai lelaki yang berzikir dan wanita yang berzikir. Bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat malam, Qiyamul Lail dilarang meninggalkannya,
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan yang pernah melaksanakan sholat malam lalu ia meninggalkannya." Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti fulan yang pernah melaksanakan sholat malam lalu ia meninggalkannya. Barang siapa yang merasakan kantuk yang sangat di malam hari, maka hendaklah ia tidur sampai rasa kantuknya hilang." Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seseorang dari kalian merasa kantuk, maka hendaklah ia tidur sampai rasa kantuknya hilang." Disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun dan doa pada sepertiga malam terakhir, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, lalu ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, lalu aku akan mengabulkan doanya, dan siapa yang beristighfar kepadaku, lalu aku ampuni dia." Salat sunnah duha. Allah memerintahkan kita untuk beribadah pada waktu-waktu tertentu. Di antara waktu-waktu tersebut adalah duha, yaitu sejak matahari setinggi anak panah sampai mendekati waktu tergelincirnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku cukupkan selebihnya bagimu." Seseorang dibolehkan salat duha sebanyak 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan mengerjakannya dengan 2 rakaat dan diakhiri dengan salam. Salat sunnah tahiyatul masjid. Dalam buku-buku sirah disebutkan bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah adalah membangun masjid sebagai simbol kekuatan masyarakat Islam, dan masjid memiliki peran penting bagi kaum muslimin. Disunnahkan salat sunnah ketika masuk masjid. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia ruku 2 rakaat sebelum ia duduk. Akan tetapi, salat sunnah rawatib dapat menutupi salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi, jika seseorang masuk ke masjid, lalu ia melaksanakan salat sunnah rawatib, maka ia tidak lagi mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid." Salat sunnah istikharah. Islam menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum syariat agar kehidupan seorang muslim selalu dalam konteks beribadah kepada Allah. Antaranya salat istikharah, yaitu salat 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala ia sedang bimbang dan sebelum ia memutuskan sesuatu perkara. Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, sebagaimana beliau mengajarkan mereka surah dalam Al-Quran. Sabda Rasulullah SAW, "Jika seseorang dari kalian dilanda kebingungan, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat, lalu berdoa, 'Ya Allah, aku menyerahkan putusan kepadamu berdasarkan ilmumu, dan aku menyerahkan takdir kepadamu, dan aku memohon karuniamu yang agung, karena engkaulah yang memiliki kemampuan sedang aku tidak. Engkau pula memiliki ilmu dan aku tidak. Bahkan engkaulah yang maha mengetahui seluruh yang gaib. Ya Allah, jika dalam ilmumu urusan ini baik untuk agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau saat ini dan akan datang, maka putuskanlah untukku
dan mudahkanlah ia bagiku serta berkahilah ia untukku. Namun jika berdasarkan ilmumu urusan ini buruk untuk agama, kehidupan dan akhir urusanku, atau saat ini dan akan datang, maka hindarkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya, dan tentukanlah bagiku yang lebih baik dimanapun, lalu berkahilah aku di dalamnya. Kemudian ia menyebutkan urusannya tersebut. Tidak mengapa seseorang mengulang-ulang salat istikharah, karena bukan sebuah keharusan dari istikharah, di mana seseorang melihat dalam mimpi sebuah pilihan tertentu. Namun ia boleh memutuskan apa yang diinginkan, lalu mulai melaksanakannya sambil memohon pertolongan kepada Allah. Jika ia dapat terselesaikan dengan sempurna, maka itulah yang lebih baik baginya, dan kalaupun tidak, maka itu pula lah yang lebih baik baginya. Sittin. Salat 2 rakaat setelah berwudu. Di antara salat sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW, salat 2 rakaat setelah berwudu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal pada salat fajar, "Wahai Bilal, amalan apakah gerangan yang engkau lakukan sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga?" Bilal menjawab, "Tidak ada amalan istimewa yang saya lakukan kecuali pada setiap kali saya bersuci, aku senantiasa melaksanakan salat sunnah semampuku." Arba'un Sittin. Salat sunnah mutlak. Dianjurkan kepada seorang muslim untuk salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu atau sebab tertentu. Salat sunnah mutlak dapat dilaksanakan kapan saja selain pada waktu-waktu yang terlarang. 1. Sejak terbitnya matahari sampai sebelum matahari setinggi anak panah, lamanya sekitar 1/3 jam. 2. Saat matahari tepat berada di tengah-tengah sampai tergelincir. 3. Sejak waktu asar sampai matahari terbenam. Dalilnya adalah hadis Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami melaksanakan sholat dan tidak pula menguburkan mayit pada waktu tersebut, yaitu ketika matahari mulai muncul sampai ia setinggi anak panah, dan ketika matahari berada di tengah-tengah sampai ia condong, dan ketika matahari hampir terbenam. Para ulama menambahkan bahwa melaksanakan sholat karena sebab tertentu pada waktu terlarang dibolehkan mengerjakan sholat sunnah karena sebab tertentu seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat jenazah pada waktu-waktu terlarang